Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Febri akan mereview sebuah film. Beberapa waktu yang lalu saya meluangkan waktu untuk menonton film agar dapat saya review di sela kesibukan membuat tugas. Menonton itu penting agar pikiran kita juga dapat rileks sejenak di sela-sela banyak tugas itu. Pilihan saya jatuh pada film Korea yang berjudul Train to Busan. Mengapa? Karena film ini berdurasi singkat sekitar 1 jaman lebih, sehingga saya dapat menuntaskan film ini hanya dengan sekali tonton. Jika tidak, saya akan kesulitan mencari waktu lainnya untuk menonton. Film ini merupakan jenis film bergenre horor dan semi-action. Disutradarai oleh Yoon Sang-ho dan ditayangkan pada tahun 2016 yang lalu. Sedangkan pemainnya adalah Gong Yoo yang memerankan Sok-woo, Kim Soo-an memerankan Sun-an, Jong Yoo-mi memerankan Sung-kyung, dan Ma Do-suk memerankan Sang-hwa. Film ini berhasil mencetak rekor pertama, mengumpulkan penonton sebanyak lebih 10 juta sejak ditayangkan perdana di tahun 2016. Ceritanya cukup seru dan menegangkan, yaitu mengenai wabah virus melanda Seoul sehingga menginfeksikan masyarakat dan mengubah mereka menjadi mayat hidup atau zombie. 뭐야? 또 돼지들 싹 잡아다 파묻는겨? 아이고 부재역이 아니고요. Awal mula berasalnya virus ini yaitu berasal dari sebuah daerah yang dikarantina karena adanya wabah biologis akibat kebocoran salah satu perusahaan bioteknologi. Para petugas berkata bahwa itu hanya kebocoran kecil yang tidak perlu dikhawatirkan karena pemerintah sudah melakukan pencegahan supaya wabah tidak menyebar. Disinfektan juga diwajibkan bagi setiap kendaraan yang lewat dan memasuki Korea. Ada sebuah mobil box yang hendak melintasi zona karantina tanpa sengaja menabrak seekor rusa hingga mati. Mobilnya tanpa menyadari kalau rusa yang ia tabrak tiba-tiba bangun kembali. Rupanya rusa tersebut telah terinfeksi biologis dan berubah menjadi zombie. Itu adalah awal mula virus itu menyebar. Kita berpindah ke pemeran utama, yaitu Sok-woo yang seorang manajer keuangan bersifat egois dan individualis. Menemani anaknya Soo-an menuju Busan untuk menemui ibunya yang sudah bercerai dengan ayahnya. Mereka berangkat dengan menggunakan kereta api cepat bersama ratusan penumpang lainnya. Namun, tanpa diketahui oleh mereka, seorang penumpang perempuan tiba-tiba saja masuk ke dalam kereta yang ternyata ia telah terinfeksi oleh virus dan mengubahnya menjadi zombie. Sehingga dalam perjalanan, perempuan itu lantas menginfeksi sebagian besar penumpang lainnya, sehingga membuat kepanikan besar. Disinilah Sok-woo bersama dengan beberapa penumpang lainnya mencoba bertahan hidup melawan para zombie dan membentuk suatu tim. Mereka berjuang satu sama lain untuk saling menjaga dan terlepas dari serangan zombie di dalam kereta yang akan membawa mereka ke Busan, lokasi yang paling aman dari infeksi virus tersebut. Akhir kisah hanya 2 orang yang mampu bertahan, bahkan Sok-woo sebagai pemain utama harus tewas dan menjadi zombie seperti lainnya demi melindungi anak perempuannya dan seorang perempuan hamil. Sehingga mereka menjadi 2 orang yang mampu bertahan, dan tibanya di Busan, mereka disambut oleh para tentara yang telah mensteril wilayah tersebut sebagai wilayah paling aman dari virus tersebut. Itu saja review saya tentang film ini. Tetapi ada beberapa pesan dan nilai-nilai moralitas penting yang saya temukan dari film ini sebagai bahan masukan kita.
Yang pertama itu adalah tidak boleh egois. Sokwu sebagai tokoh utama digambarkan sebagai seorang sosok egois yang suka mengedepankan kepentingan pribadinya dan tidak peduli terhadap orang lain. Di awal kisah, Sokwu pun masih tetap saja mengedepankan egonya sendiri untuk hanya menyelamatkan dirinya dan anaknya. Sehingga pada akhirnya setelah ia hampir saja tertangkap oleh zombie dan Sang Hua tetap menolongnya meski saling tidak mengenalinya. Pikirannya pun berubah dan memilih untuk mengedepankan keselamatan bersama agar dapat bertahan hidup dari serangan brutal para zombie. Sedangkan ada sisi lainnya yang menunjukkan sisi keegoisan penumpang lainnya yang tidak mau menerima sisa-sisa penumpang yang berhasil kabur dari para zombie dan akhirnya harus menelan keegoisan itu karena pengkhianatan kelompoknya. Dari sini kita dapat mengerti bahwa bersikap egois itu justru tidak menguntungkan. Sikap mementingkan diri sendiri hanya akan membuat diri kita diasingkan oleh orang lain atau tidak dihargai oleh lingkungan sosial tempat kita berada. Yang kedua ada pentingnya untuk saling kerjasama. Untuk melawan gerombolan zombie yang sangat ganas, maka dibutuhkan kerjasama tim yang baik. Film ini berhasil menunjukkan bagaimana kerjasama mampu melakukan kesulitan terberat sekalipun. Meskipun pada akhirnya hanya 2 orang yang bertahan dan ini lebih baik daripada tidak ada sekali yang selamat dari kereta itu. Sokwu dan rekan-rekannya yang lain menunjukkan bagaimana kerjasama tim yang dibangun dengan rasa saling percaya dan mendukung membuat mereka mampu bertahan hingga detik-detik terakhir daripada penumpang kereta api lainnya. Jika tidak, film ini tentu saja akan berakhir tragis jika di awal pemerannya sudah terinfeksi zombie. Kerjasama itu penting, terlebih lagi untuk pencapaian tujuan bersama. Tanpa kerjasama akan sulit menggapai suatu hal. Mungkin bisa saja sesuatu itu dicapai sendiri, tapi akan lebih berat dihadapi. Kerjasama yang baik akan memudahkan segala hal, mengurangi beban, meringankan masalah. Tanpa solidaritas, kita akan kesulitan menyusun strategi. Banyak kasus di kehidupan kita yang tidak terselesaikan jika tidak bekerja sama. Salah satu yang terkecil adalah membangun kerjasama di dalam keluarga. Yang ketiga yaitu adalah rela berkorban. Sikap rela berkorban juga digambarkan secara jelas di sini, yaitu Sang Hua yang harus rela mengorbankan dirinya terlebih dahulu untuk menahan para zombie demi menyelamatkan istri dan rekan-rekan sekelompoknya. Diakhiri dengan pengorbanan Sokwu yang harus rela digigit zombie, padahal sudah ada harapan untuk bertahan, hanya karena ingin menyelamatkan anak satu-satunya dan istri rekannya yang dititipkan padanya. Maka ia merelakan dirinya untuk tewas dan melompat dari kereta agar tidak menginfeksi anaknya. Mengapa rela berkorban itu penting? Untuk pencapaian tujuan, sikap ini sangat dibutuhkan. Tidak mungkin seseorang tidak mengorbankan sesuatu demi pencapaian, karena di setiap pilihan tentu saja ada pengorbanan. Apalagi jika itu merupakan kondisi yang sangat mendesak, maka berkorban itu dibutuhkan demi keberlangsungan satu sisi kehidupan. Contoh lain misalnya, orang tua berkorban untuk menyekolahkan anaknya. Seseorang ibu berkorban meninggalkan karir demi anaknya. Seseorang berkorban menunda kuliah lanjutannya demi menikah, dan lain-lainnya. Yang keempat dan yang terakhir, kasih sayang yang tulus. Poin paling penting utama dalam film ini menurut saya adalah nilai kasih sayang. Kasih sayang yang tulus membuat Sokwu dan lainnya berusaha sekuat tenaga agar mampu melindungi anak dan istrinya, meskipun pada akhirnya harus tewas. Beranjak dari rasa kasih sayang, Sokwu dan rekan lainnya yang harus tewas membuat pengorbanan mereka menjadi bernilai, tidak sia-sia. Kasih sayanglah yang menjadi pendorong utama munculnya nilai-nilai lain. Tidak egois, kerjasama, dan rela berkorban. Film ini mampu menyihir penonton agar mau menanamkan nilai kasih sayang yang tulus.
Kasih sayang inilah yang menjadi kekuatan bagi orang-orang yang punya alasan untuk terus bertahan dan atau berkorban. Orang tanpa rasa kasih sayang, maka hidupnya akan kosong, tak bernilai. Itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.